Lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyara ustadzah wal hadirat rahimakumullah bil khusus pimpinan Majelis Taklim Nurul Siang kaum ibu al-mukarramah Ibu Sadah Janani Suryani yang sampai saat ini belum hadir. Aduh sakit. Pulang dari ziarah. Pulang dari ziarah hari apa? Kemarin saya WA ke Ibu Sadah Janani Suryani, Sadah besok ngaji enggak? Saya datang ya. Iya, siap. Emang hari ini ngaji ya? Oh, emang hari ini ngaji. Nah, kirain pas giliran dapat WA dari saya, ibu ngaji bu. Iya, emang setiap minggu ngaji. Alhamdulillah. Nggak kirain pas giliran aturan mau diliburin karena sakit. Oh, jadi walaupun sakit, walaupun pergi nggak pernah libur. Oh, jalan-jalan aja. Cakep ini namanya ya. Berarti ibu-ibu pimpinannya cakep, jamaahnya cakep. Iya, kan kalau ada sebagian majelis taklim kalau pimpinannya pergi digeser gitu ya, digeser. Kalau ini enggak nih, ya gimana saya maunya ya. Iya, bagus ibu-ibu benar. Jadi nggak diliburin kan? Iya. Kemarin ziarah nggak libur? Enggak, dia cakep. Jadi nggak pernah libur ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat cepat sembuhnya ya Bu ya. Capek perjalanan. Ke Solo itu ibu-ibu kalau kita melihat di YouTube kayak semut ya. Subhanallah. Kayak apa gitu ya, bejejelnya. Jadi kan ibu-ibu ya perlu apa gitu ya, perlu energi yang lebih lagi daripada kalau agak-agak sepian. Guru kita al-mukarramah Ibunda Ustadzah Ruqyah, alhamdulillah ibu-ibu saya bisa ngikutin walaupun udah di tengah. Saya ngetes saya apal enggak Yasin Fadilah saya kalau saya ngikutin ya Bu ya. Ternyata ada rada-rada apal. Kalau udah tua kayak begini ibu-ibu ya udah deket-deket lagi matanya rabun, kemudian udah rada-rada cepet capeknya, mesti belajar latihan apal enggak nih kalau lagi kayak kita ibu baca Yasin ya, Yasin biasa bukan Yasin Fadilah. Itu harus ngetes tuh Bu, ngetes ginian kita ya, kira-kira kita udah bisa belum ngikutin orang yang baca Yasin. Jadi jangan terus-terusan ngeliat Bu, jangan terus-terusan ngeliat, tapi ibu-ibu jangan cuma sekedar ngikutin, perhatiin gitu nih, otak kita jalan. Ketika Ustadzah Ruqyah baca, otak kita juga jalan, jangan cuma ngikutin doang. Karena kita tujuannya pengen ngapal. Karena ibu-ibu Rasul itu waktu mendapatkan wahyu tertulis nggak? Enggak ada tulisannya. Yang ada tulisannya sahabat yang nulis. Nabi mah dari Allah ke malaikat nggak ada tulisannya. Nanti pinter-pinternya sahabat nulis. Jadi sebetulnya ibu-ibu harus ditulisnya di otak. Ibu kan masih muda nih, ya belajar nulis di otak. Tulisan Yasin. Ibu-ibu Yasin Fadilah saya kenalnya dari dulu, cuman nggak tahu dari pondok Ustadzah Ruqyah. Jadi ada yang ngamalin Yasin kayak begini, saya hitung-hitungin tuh. Jadi yang lainnya tiga, kemudian salamun kaulam ya Rabbil Rahim ya. Salam itu 17. Itu diamalin anak pondok santren saya. Jadi yang suka pada berani itu ngamalin ilmu hikmah itu orang laki, anak laki ya.
Saya dengar-dengar tuh, jadi kan ibu-ibu kalau berita-berita di anak putra itu suka nyampe ke putri nih. Jadi ada yang mamalin kayak begini. Tapi nggak nyampe Ustazah Ruqyah. Maksudnya nggak nyampe gimana? Pas giliran apa gitu ya. Sebetulnya malaikat Jibril mau datang nih. Cuman dia nggak kuat. Udah. Jadinya makanya hati-hati ya kalau mau ini. Jadi rada-rada kalau kurang kuat, gitu. Baca-baca aja gitu. Jadi ibu-ibu malaikat Nabi aja waktu malaikat Jibril datang itu kan nggak semuanya berbentuk. Jadi ada suara gemericik air. Nah ini nih yang anak pondok ini ngedengar ada suara. Jadi langsung kabur, bukan rada-rada, langsung kabur. Saking takutnya Bu, saking takut. Kan ibu-ibu bisa-bisa kalau kita baca di dalam kitab, karena dia saking dekatnya kepada Allah dengan melalui zikirnya, bisa ditemenin ada yang nemenin macan lah, gitu kan? Gitu. Jadi ada yang jagain dia. Yang berbentuk dengan hewan yang buas, yang membuat orang takut sama dia. Dianya mah nggak ngeliat. Yang ngeliat siapa? Orang yang ada di depan dia. Gitu, ibu-ibu. Nah ini dia ngedengar ada suara yang aneh, dia kabur dari kamarnya. Nih, itu kakak kelas saya satu kampung sama saya. Tuh dapat cerita kayak begitu. Kalau dia enggak sempet juga rada-rada elong ya, error dikit doang, tapi akhirnya stabil. Karena apa ibu? Karena dia kabur keluar, enggak ngikutin gitu Bu. Nabi itu kan ibu-ibu ngedengar gemericik air, langsung ketemu dengan malaikatnya, nggak pernah. Cuma ada waktu Isra Mi'raj sama waktu pertama-tama turunnya Iqra. Udah segitu doang. Yang lainnya ibu ketika Mi'raj kan dianterin sama malaikat Jibril. Itu dalam perawakan malaikat Jibril. Itu kalau dalam keadaan Nabi ketemu dengan malaikat Jibril, jangankan dalam bentuk aslinya, gemericik air itu aja udah pucat pasi gitu Bu. Itu yang namanya Nabi. Karena apa ibu-ibu? Karena malaikat ruh. Beda kan Bu ya? Beda nggak sih Bu manusia dengan malaikat? Beda. Alamnya beda, makhluknya juga yang Allah ciptakan dalam bentuk yang beda. Jadi subhanallah, ibu pernah ketemu sama malaikat Jibril nggak? Ibu-ibu bisa jadi ketemu malaikat Jibril karena apa? Ibu saking zikirnya kuat, bisa jadi. Hah? Iya, dia lagi baca waktu itu dia sebetulnya lagi baca Yasin Fadilah. Di setiap itu kan kalau kita perhatiin Bu, doa sholawat kemudian doa itu kan 3 tuh Bu. Nah di salam al-mursalinnya ada 17, itu yang dia baca sama dia. Saya waktu itu nggak paham itu Yasin Fadilah. Ya jadi ibu-ibu coba deh ibu Yasin Fadilah baca 3 kali. Dia tuh bacanya 3 kali. Pas ketiga kalinya belum sampai selesai, ada suara yang aneh, dia kabur ibu-ibu. Enggak. Hah? Saya baca 3 kali gak ada kenapa. Saya pernah baca 3 kali gak ada kenapa. Oh iya. Oh berarti ini ada isinya nih. Tapi belum ketemu 3 kali gitu. Tapi gak ada apa-apa. Berarti belum tajam. Belum musuh. Tapi kita nggak tahu loh, nggak tahu. Iya nggak tahu. Kita nggak tahu sama orang itu seperti apa. Rahasia Allah. Iya.
Oh, Ini kan udah, katanya kalau minta apa-apa kan bisa dikabulin katanya. oh iya, betul nggak? Katanya Berasa belum. nggak? Belum ada yang kabul. Ponana sebetulnya udah dikabulin. Iya kali, belum ini ya? Iya, tapi dikabulinya dalam bentuk yang lain. Iya kali. Kalau dikasih yang ini nggak bermanfaat buat Ponana. Dikasihnya yang bermanfaat, yang kayak gini modelnya gitu. Iya kali. Iya, suuzon aja. Ampun dong. Nanti boleh tuh, Ismi tanya sama Ustad, amalannya apa gitu ya. Kan masing-masing Bu punya amalan-amalan gitu ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Kita buka ini dulu Bu ya. Kagak bawa. Kenapa nggak bawa? Lupa. Nah itu dari bawah. Mau yang mana nih? Ini kamu. Ini ibu udah beli nih Bu. Iya. Ya. Enggak, belum bayar. Oh makanya nggak dibawa ya, karena belum bayar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kitab yang saya beli. Ini sama Risalah 2 Ilmu. Itu belum pernah dibuka sama saya. Jadi nanti pelan-pelan apa yang kita beli di sini, ibu punya, kita pelajari. Ya jangan sampai ayo aja dirakit buku. Iya, simpan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu, man akalal halala. Ini kan belum kan? Halaman 8, baris 8. Ini yang 8. Kalau yang ini halaman berapa? 84. Ayo, udah. Man akalal halala. Udah ketemu belum? Udah. Sofa dinuhu. Waraqqa qalbuhu. Walam yakun bida'watihi hijabun. Ya Aliyu, man akala syubuhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man akala harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatahu. Ini satu hadis dibagi-bagi menjadi 3. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya kepada kita. Ya. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halala, barang siapa yang makan yang halal, sofa dinuhu. Sofa dinuhu ini apa ini? Jaminlah agamanya, maksudnya murni. Sofa itu, sofiyun itu murni, jernih. Agama jernih. Ibu tahu jernih? Ya. Murni deh.
nggak ada campuran apa-apa gitu Bu. Kalau jernih itu nggak ada campuran apa-apa. Jadi benar-benar agamanya agama Islam banget. Nggak ada campuran-campuran dari animisme. Kan kita kadang-kadang Bu, agama kita banyak ngambil-ngambil dari mana-mana. Karena apa ibu-ibu? Nabi nggak ngajarin. Tapi agama Islam itu datangnya belakangan. Habis datang agamanya Yahudi, Nasrani. Jadi suka ke bawah-bawah tuh agama-agama yang lain. Nah, tapi ini yang namanya sofa dinuhu murni banget. Benar-benar Islam. Ya, benar-benar Islam, nggak ada campuran agama yang lain. Waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan tidak ada bagi doanya dinding. Jadi nggak ada dinding antara doanya dengan Allah. Terus kata Nabi, wahai Ali, barang siapa yang makan syubhat, maka menjadi samar atasnya agamanya. Tadi ibu-ibu, kalau orang yang makan yang halal, agamanya murni. Tapi kalau orang yang makan makanan yang syubhat, ibu tahu syubhat? Ragu-ragu antara halal dengan haram. Ya Allah, ini halal apa haram ya? Nah gitu. Ibu suka begitu enggak? Ini halal apa haram ya? Itu harus ditinggal. Ya. Syubhat. Kalau ada tanda-tanya di diri kita, ini haram atau syubhat, maka nanti akhirnya akibatnya agamanya juga samar-samar. Syubhat itu kan samar-samar ya, bisa ada ruqyah ya? Iya. Entah haram dan jadi kalau kita makan makanan yang syubhat berpengaruh kepada agama kita, jadi samar-samar. Wa azlama qalbuhu, dan gelap agama dan gelap hatinya. Bu, tadi barang siapa yang makan makanan yang halal, hatinya jadi lembut. Barang siapa yang makan makanan yang syubhat, hatinya jadi gelap. Bu, gini Bu, ibu tahu hati? Tahu. Dari mana? Dari ayam, dari kambing, dari sapi. Ada hatinya kan? Kita juga punya hati. Segitu tuh Bu. Nah nanti Allah bal rona ala qulubihim, kan ada ya? Berkarat hatinya. Satu perbuatan salah kita lakukan, tes aja satu titik hitam. Berbuat jelek lagi, tes titik hitam. Tes titik hitam. Tes titik hitam. Lama-lama itu enggak? Ibu, hati ayam kalau yang jernih beda enggak sama yang hitam? Beda. Kalau yang jernih berarti itu ayam yang sehat. Kalau dia sakit berarti hatinya hitam. Bu, kita waktu masih kecil, bukan saya ibu-ibu, kalau belum sakit, belum dikasih ayam, pas giliran sakit neng, ditangkepin tuh Bu, ayam yang lagi sakit. Udah mah kita sakit, yang ditangkep ayam yang sakit. Kalau belum sakit tuh ayam belum dipotong.
sayang. Ya, iya nggak Bu? Iya. Ibu suka meriksa nggak hati ayam yang sakit? Hitam nggak? Iya, gelap. Jadi ibu jangan bilang nggak tahu hati kita. Nanti ibu belek lagi, jangan. Iya. Kalau manusia dagingnya nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan daging ayam, daging binatang. Ya, binatang ternak, ayam, kambing, sapi, kerbau, onta, tuh binatang ternak tuh namanya. Ya, gelap ibu-ibu hatinya. Tandanya kalau ayam hati, besok-besok ibu-ibu kalau beli ayam yang 1 biji. Ya, yang minta jeroannya. Oh, berarti nanti beli jeroannya aja. Beli jeroannya aja buat ngetes. Saya mah kagak mau, ibu-ibu aja yang beli. Ya, nih berarti ibu tahu sekarang kalau mau beli hati ayam jangan yang butak, kalau Saudara Rukiah. Itu adalah ayamnya sakit. Ayamnya sakit. Berarti ibu-ibu tanda kita sakit kalau tanda kita sakit berarti hati kita sakit. Tanda hati ayam gelap dia sakit. Berarti kita kalau hatinya hitam gelap berarti sakit. Berarti kalau ibu sakit bukan sakit ini Bu, bukan sakit lambung, ya, bukan sakit darah tinggi, bukan sakit diabetes, bukan. Apa itu bukan ya? Bukan, tapi sakit bakhil, sakit benci, sakit hasud, itu dia. Sakit dendam kesumat. Ya, itu hatinya tes. Jadi apa Bu? Jadi gelap, jadi hitam. Itu baru makan yang syubhat. Belum tahu kita makan yang haram kayak gimana. Terus ibu-ibu, waman akalal harama mata qalbuhu, dan barang siapa yang makan barang yang haram mati hatinya. Tadi ibu-ibu makan yang halal, agamanya murni, hatinya jernih. Yang makan syubhat hatinya gelap. Yang makan haram tadi itu apaan? Hatinya mati. Dari gelap menjadi mati. Tandanya mati itu ibu-ibu keras. Qasil qalb. Ibu kalau raqqa qalbuh, lembut hatinya berarti lembek. Itu buat siapa? Buat yang makan yang halal. Makan yang haram keras hatinya. Makanya ibu-ibu, sekarang kita makan beda enggak sih ibu-ibu? Dulu kita kayaknya kalau makan daging ayam benar pertama lembek, pas giliran sore kita angutin keras ya. Mau ikan ke, mau ayam ke, keras. Itu pakai apa itu Bu berarti? Formalin itu buat apaan Bu? Buat orang mati. Dikasih ke perut kita. Tuh bayangin aja tuh Bu. Apa enggak jahat itu manusia kalau kayak begitu? Ya. Jadi dia pengen kita hatinya jadi keras. Ya.
keras tuh Bu, mati. Jadi supaya awet dikasih formalin, maka keras lah. Ibu ngerasain nggak Bu? Apa saya doang kali kalau goreng sore itu begitu keras? Sama ya? Iya. Kali ibu-ibu mah kagak masak, saya doang yang masak, terbalik. Iya. Akhirnya yang diomelin yang masak ya sama kita ya. Bu, keras amat. Tadi mah lembek. Iya. Tapi sekarang saya dapat ilmunya dari Ustaz Jajar Rohmani ibu-ibu. Jadi selama ini saya memang kalau nggak, Ustazah sok banget ngajarin saya. Ya besok nih kalau pada masak nih, ibu-ibu jangan pakai jeruk nipis. Kalau saya tuh ibu-ibu demen banget sama jeruk nipis. Nyuci pakai jeruk nipis. Terus ngerendamnya tuh kan udah ya pakai jeruk nipis bersih ya ibu ya. Terus pas giliran udah bersih, dikasih bumbu, pakai jeruk nipis lagi, itu yang bikin keras. Bener ibu, sekarang saya nggak pakai jeruk nipis. Biar panas aja. Hah? Biar panas ikannya. Jadi itu keluar kotornya. Itu mah lain lagi. Saya pertama-tama saya masukin ke dalam air panas, buang air panasnya, terus pakai jeruk nipis juga, pakai garam juga, hilang deh vitaminnya Bu. Iya, habis itu pakai jeruk nipis lagi, digodok-godoknya Bu. Ya gimana nggak keras kata Ustaz Rohmani. Sekarang jangan pakai jeruk nipis. Bener Bu, alhamdulillah nggak keras sekarang. Sok tahu ya, mentang-mentang baru pinter gitu Bu. Kata ibu-ibu udah tahu dari kemarin, tinggalan gitu ya. Ibu udah tahu ilmunya apa baru saya yang tahu ilmunya? Ibu baru tahu ilmu saya, ilmunya. Saya curiga ibu belum tahu ilmunya. Perasaan saya baru saya yang tahu ilmunya. Ibu-ibu belum kan? Iya, tuh berarti saya berarti ibu-ibu dokter medis dan dokter rohani. Iya, gaya. Dah, ibu-ibu. Ibu tadi apa Bu? Orang yang makan daging, makan barang yang haram, barang yang halal, hatinya lembut, agamanya jernih. Hatinya apa Bu? Lembut. Yang makan yang syubhat, hatinya gelap. Yang makan yang haram, mati karena dikasih formalin. Jadi itu tuh yang namanya itu akhirnya kan jadi keras, ya Bu ya, dari gelap. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya jadi lemah. Akhirnya apa-apa nggak yakin. Karena apa? Karena itu barang yang haram yang dimakan. Nggak ada keyakinan gitu Bu. Ibu-ibu coba, ibu ibadah agak yakin, diterima nggak? Enggak diterima ibu-ibu. Jadi harus yakin, apa-apa harus yakin. Terus ibu-ibu, wahajaballahu da'watahu. Ibu tadi yang pertama, yang halal. Dakwahnya ada dinding nggak? Bukan dakwah, doanya ada dinding nggak? Kalau orang yang makan yang halal, gue tau nggak dinding? Nggak ada hijab. Pokoknya diijabah sama Allah doanya. Berarti ada dindingnya. Iya. Ya Allah ibu-ibu. Nggak boleh seuzon. Ibu-ibu, bisa jadi kita doanya nggak diterima. Walaupun kita sholat, walaupun rajin puasa, zikirnya rajin, tapi doanya nggak terima terus.
Ya Allah, kasih jodoh anak saya ya Allah, kagak diterima-terima sama Allah. Disim ya Allah, dinding ya. Dosa ini ada dosa ibu. Ya, ada dosa. Jangan aja. Sekarang ibu-ibu ya Allah gimana kita nggak bisa ragu-ragu sama makanan sekarang ibu ya. Tuh saya ngedengar di YouTube ibu-ibu. Emang mestinya jangan dengerin YouTube apa dengerin YouTube ya? Ada dokter ibu-ibu tadinya dia dokter medis. Kuliahnya di kedokteran. Terus ibu-ibu akhirnya dia beralih kepada dokter Tibun Nabawi, kedokteran Nabi. Kenapa? Karena ibu-ibu dokter pas dia ditanya sama seorang syekh, kamu yakin nggak akan masuk surga karena amalmu? Yakin? Saya yakin akan masuk surga. Enggak, kata si syekh. Gimana kamu mau masuk surga? Kamu ngasih obat pengencer darah apa? Untuk jantung yang pada stroke, obat ini dalamnya ada babi. Jadi banyak obat-obat yang mengandung babi. Ibu-ibu coba. Ibu belum nyobain obat yang halal, udah langsung minum cacing. Cacing halal apa haram? Haram ya. Haram. Kenapa haram? Menjijikkan. Ya, ibu-ibu harimau haram nggak dimakan? Haram. Kenapa? Serem. Karena binatang buas, bertaring. Kucing boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa? Karena bertaring. Tapi kalau cacing nggak bertaring dia, tapi menjijikkan. Nggak boleh dimakan. Ibu godong itu cacing. Belum juga minum obat. Ya, belum minum obat yang halal, langsung minum cacing. Aturan ibu-ibu belum hukum darurat. Minum dulu obat yang halal. Kalau udah kemana-mana nggak ketemu juga, baru yang haram. Itu masuk ke hukum. Kayak saya nih Bu, kemarin. Kalau orang-orang PKS itu nggak mau Bu. Suntik-suntik tuh, vaksin. Kalau saya takut, nggak suntik, takut nanti di sononya kena ini gitu ya. Di sono kan bermacam negara vaksin. Berarti saya syubhat enggak? Syubhat. Hadi Wirda vaksin nggak? Bapak enggak? Saya pernah waktu pulang umroh duluan tuh langsung sakit. Terus suruh suntik tapi kalau bisa kalau bisa nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau bapak mah takut sama nyuntik padahal agak Meningitis gitu maksudnya. Meningitis polio. Meningitis sama polio kan. Dua sekarang. Wajib. Iya. Terus pulang umroh, saya sakit. Saya ke dokter Waluyo. Saya cerita, saya dari Saudi gitu kan. Ibu kenapa enggak divaksin gitu? Itu kan bahaya gitu. Sekarang jadinya saya takut kalau enggak vaksin gitu ya. Masuk syubhat nih. Ini lagi ngerjain syubhat nih kok. Kena diri sendiri ya. Ya Allah, ibu-ibu mata qalbu, mati hatinya. Dan wa khaffa dinuhu, dan ringan agamanya cetek jadinya. Kalau orang yang makan barang yang haram.
dan lemah keyakinannya, dan mendinding Allah doa dan sedikit ibadahnya. Tuh Bu, ya. Jadi ibu-ibu, doa kita bisa-bisa nggak diijabah karena ada masuk barang yang haram ke dalam tubuh kita. Itu takut Bu. Jadi ibu-ibu, barang yang haram itu nggak mesti barangnya doang yang haram, tapi bisa jadi barangnya halal, caranya haram. Ibu, di rumah Ustazah Ruqyah ada pohon singkong, daunnya lagi sedang-sedang banyaknya. Kalau di rumah Ustazah Maimunah, katanya disuruh sama Ustazah, siapa yang mau makan, mau ngambil daun mengkudu, ambil aja. Makanya ibu-ibu, kalau ibu berani yang punya pohon-pohonan, ibu bilang aja, ya Allah, saya ridho sama orang-orang yang pada ngambil daun-daunan pohonan yang ada di rumah saya. Dikirain dulu, nanti baru daun melentik, daun pandan baru melentik sedikit aja udah diambilin ya, ibu marah. Dia kagak permisi ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu hati-hati ya. Main ambil aja padahal belum ada omongan dari yang punya rumah. Ya kalau Ibunda Ustazah Maimunah ada omongan begitu ya. Makanya pada rajin kalau pulang haji pada metik-metik, pasti udah ada omongan tuh dari Ibunda Ustazah Maimunah. Ibu-ibu, saya daun pandan Bu di rumah. Nggak tahu deh saya pernah ngomong apa kagak, itu rajin banget ibu-ibu. Sekarang pas mati sampai mati Ustazah Ruqyah kagak boleh ini Bu, kagak boleh ini, udah tak dari jauh tahu gitu caranya pun. Sekarang karena emang udah mati, saya nanam lagi udah banyak deh Bu, agak ada yang ngambil. Ya, jadi ibu-ibu ya Allah, subhanallah. Jadi ibu-ibu jangan sembarang barang ngambil barang orang, walaupun itu halal. Bu, ya Allah, pelajaran banget Bu. Kemarin tuh anak umur 13 tahun ya, yang pada meninggal di pesantren Khazini. Ya, yang hidup nih Bu, ya Allah Bu. Yang terkesan ibu tahu nggak peristiwanya? Kalau nggak tahu kebangetan. Yang sampai banyak siswa pesantren pada meninggal. Pesantren namanya pesantren Khazini. Ya, itu jadi ini namanya Haikal, kayak anak saya namanya. Itu ibu-ibu ada di bawah beton. Ibu tahu beton Bu, bukan kayu Bu. Ini kayak begini. Iya, ini mah apaan? Coran. Iya, coran ibu-ibu. Berapa hari itu Bu? Hidup ya. Ya, hidup. Tapi diamputasi sekarang. Diamputasi itu pasrah banget ibu-ibu. Itu pas giliran kalau mau masuk waktu sholat, itu dia ngedengar ada yang azan. Padahal dia ada di bawah dia. Jadi kayak malaikat kali yang azan ya. Jadi setiap waktu ngedengar suara azan, ayo kita sholat, ayo kita sholat tuh Bu. Iya, sampai ngomong kayak begitu. Terus ibu-ibu yang lain-lainnya kan banyak nih, yang deket-deket dia. Terus sholat, mereka sholat Bu. Mereka sholat dalam keadaan seperti itu tuh Bu. Mereka sholat, mendengar azan. Terus ada yang ngimamin. Terus siapa dong imamnya? Ada yang ngimamin, padahal mereka jadi makmum. Nggak mungkin gurunya yang jadi makmum. Dia pokoknya malaikat kali itu yang jadi imam. Yang azan malaikat, yang jadi imam malaikat. Kemudian lama-lama ibu-ibu kagak kedengeran. Yang nyautin diajak sholat. Yuk kita sholat yuk. Makin lama makin dikit, makin lama makin dikit, makin lama makin hilang.
suara yang nyautin supaya mau sholat. Karena udah meninggal. Di sini Bu ada air Bu, padahal dia aus banget Bu. Air di botol, dia ibu-ibu nggak berani ngambil buat minum. Kenapa? Itu bukan punya saya. Dalam keadaan kayak begitu ibu-ibu, kalau kita mau ngambil boleh nggak? Boleh, tapi nggak diambil sama dia. Karena apa? Itu barang yang haram, air haram, nggak ketahuan itu punya siapa. Ya Allah Bu, kegali juga, hidup juga ibu-ibu. Ya sekarang diamputasi. Ya Allah ibu-ibu. Kayak siapa ibu-ibu? Kasusnya kayak Imam Hanafi, kayak Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab itu macam-macam, ada yang bilang Imam Hanafi, ada yang bilang Imam Syafi'i. Dicari itu ibu-ibu, siapa yang punya delima ini. Dia makan, ibu-ibu udah deket lagi asar ya. Ini asal juga. Ibu-ibu jadi nemu, jadi kan ibu-ibu jalan nih Bu di pelipiran sungai. Imam Syafi'i kan jalan di pelipiran sungai, ada dia dalam keadaan lapar. Ada delima ibu-ibu. Ada delima nganyut, diambil ibu-ibu. Diambil lapar nih, belum dimakan ibu-ibu. Ya, tapi akhirnya di tengah jalan lapar, dimakan juga. Tapi ibu-ibu nih delima nih diikutin dulu. Kira-kira nganyutnya ke mana? Ke arah mana gitu Bu? Arah mana? Ibu-ibu tahu-tahu ke tempat seorang yang dia ketahui itu Bu. Minta ridhonya, dia udah makan delimanya nggak diridoin sama tuh bapak yang punya pohon delima. Padahal delimanya udah berapa ratus meter jauh dari rumahnya. Akhirnya saya ridhoin kamu kerja dulu. Setelah kerja kamu kawinin anak saya. Anak saya perempuan, dia buta, dia budeg, apa lagi Bu? Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jalan. Kira-kira ibu-ibu kalau diceritain kayak gitu, mau dikawinin sama perempuan yang model kayak begitu, jelek orangnya. Kira-kira mau nggak Ibu? Enggak. Tapi karena memang namanya ini orang bakalan jadi imam, siap. Demi satu delima yang saya udah makan, saya rela jadi budak dan saya rela untuk menjadi mantu engkau dengan perempuan yang begitu modelnya. Tahu-tahu ibu-ibu pas giliran nikah, digelapin ini yang namanya ruangan. Cakep banget. Iya, cakep banget. Kenapa ibu-ibu buta? Nggak pernah ngeliat yang haram. Kenapa telinganya tuli? Nggak pernah ngedengar hal-hal yang haram. Kenapa bisu? Karena nggak pernah ngomong yang haram. Kenapa kakinya buntung? Nggak pernah dia berjalan ke jalan yang maksiat. Kayak begitu tuh Bu ya. Jadi persiapan untuk menempa orang menjadi seorang yang besar ya seperti itu. Kalau kita mah gimana mau jadi bos? Ya sudah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang ini aja dah pelajarannya, ini seling, besok ini gitu ya. Asal ibu ingetin ya. Saya bawanya 2, ibu bawanya 2. Nanti besok ingetin giliran ini. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa nulisin pelajaran kita. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Yahya Ayumi yang menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ibu yang terhormat, selesai sudah acara kita. Banyak
Setelah ditutup saya selaku pembawa acara, apabila kata-kata saya kurang tersusun atau kurang teratur, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya baru saja saya sudah pengajian kita pada siang hari ini kita doakan pimpinan Majelis Taklim Mursyid Mukarram Ustadz Wajen sekali pada hari ini hadir dan keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan keberkahan suatu bagian semoga diangkat penyakitnya, kesehatan badannya, diberikan kembali kesehatan sebagaimana biasa, diberikan kesabaran oleh Allah. Dan penyakitnya juga guru kita Mukarram Ustadz Wajen Muhammadi yang masih dalam proses pengobatan, diberikan kelancaran dalam proses pengobatannya, insya Allah yang penyakit dengan kesabaran oleh Allah. Dan juga kita yang hadir, guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai murid kita mengerti apa yang disampaikan beliau. Kalau dicuci hati susah banget murid. Kalau dekat dalam hati kita penyakit, banyak banget penyakit. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa belajar tentang hati kita, benar-benar mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berikan keberkahan oleh Allah, baik jamaahnya, pimpinannya maupun guru-guru yang berikan kesehatan oleh Allah, panjang umur barakah, dan insya Allah hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita dan tempat ini, siapapun kita yang berada di tempat ini, kembali kita membawa ilmu yang bermanfaat, membuat kita menjadi masyarakat, anak-anak kita, dan insya Allah kita anak-anak yang soleh dan sehat, dan tidak buat anak-anak hadirin bismillah barakat selamat ala kulli syarrin wa yahdatina bi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين رب اغفر لنا وارحمنا ووالدينا آمين اللهم رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ولك الحمد يا الله يا غفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى وجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فرط أمرك وأنصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبشير الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا بالخير واهدنا لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير. اللهم جعل آخر كلامنا من الدنيا التي أجلنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Enggak semuanya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.